Kembali berjumpa kepada kami dalam acara Amanat kepada Orang Muda. Diambil dari buku Amanat kepada Orang Muda ya. Dari buku Amanat kepada Orang Muda. Dituliskan oleh Ellen G. White. Dituliskan oleh Ellen G. White. Pasal berapa, Sister, yang kita akan bahas kali ini? Diambil dari masih pasal yang pertama. Judul topiknya Satu Sahabat yang Setia. Satu Sahabat yang Setia. Kita awali dengan doa dulu. Ya. Kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati kami. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan dalam pembahasan amanat kepada orang muda, sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, biarlah semuanya itu hanya berasal dari Engkau saja. Amin. Dan berkatilah juga seluruh pemirsa dimanapun mereka berada yang mendengarkan acara ini, kiranya Engkau memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan. Inilah doa kami, kiranya Engkau mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Satu sahabat yang setia. Pada waktu Kristus naik ke surga kepada Bapa, Ia tidak meninggalkan pengikut-pengikutnya dengan tidak mempunyai bantuan apa-apa. Roh Suci Dia punya wakil, dan malaikat-malaikat surga sebagai roh berkhidmat telah dikirimkan untuk menolong segala orang yang berperang dalam peperangan percaya melawan musuh yang amat kuat. Ingatlah selalu bahwa Kristus pembantumu. Tidak ada orang lain yang mengetahui keganjilan tabiatmu seperti Dia mengetahui itu. Ia selalu menjagai engkau, dan jikalau engkau mau dipimpin olehnya, Ia akan mencurahkan sekelilingmu pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau menyempurnakan kehendaknya buat engkau. Jadi sini pada waktu Yesus ingin terangkat ke surga, Atau mau naik ke surga ya, atau Yesus mau naik ke surga, Dia meninggalkan suatu penolong bagi kita. Ya. Bagi kita umat-umatnya, yaitu Roh Kudus, kan? Roh Kudus sendiri yang akan menjaga kita, melindungi kita dari setiap persoalan yang akan kita hadapi. Menuntun kita juga Dan ini janji yang Yesus berikan adalah pasti. Ya, tentunya. Tidak seperti kadangkala kita sebagai manusia, kita sudah berjanji kepada orang lain, kadangkala kita bisa mengingkari janji itu, atau lupa. Tapi Yesus tidak ada seperti itu. Dia tetap setia, ya kan? Dia tetap setia. Amin. Menepati setiap janji-janjinya. Iya. Dan sini juga ada bagian yang bagus sekali dikatakan, Kristus Ia selalu menjaga engkau, dan jikalau engkau mau dipimpin olehnya. Di sini dikatakan jika kita mau dipimpin olehnya. Ia akan mencurahkan sekelilingmu pengaruh untuk kebaikan yang akan menyanggupkan engkau menyempurnakan kehendaknya. Jadi indah sekali sebenarnya ketika dikatakan jika kita mau dipimpin oleh Kristus. Satu hal yang paling indah, mengapa saya mau melayani Kristus, mengapa saya mencintai Kristus adalah karena Kristus adalah seseorang yang tidak pernah memaksa kita. Iya, benar. Satu hal itu. Iya. Ya. Keselamatan pun diberikan Kristus kepada semua orang, semua undangan itu diberikan, tapi Tuhan tetap memberikan pilihan kepada kita, apa kita mau menerima atau tidak. Tidak pernah dipaksakan untuk keselamatan. Ayo kamu terima keselamatan ini, tidak. Dan di sini perlu sekali supaya kita mau menyerahkan segala kemauan kita, supaya ketika kita menentukan sebuah pilihan, mengambil keputusan atau mau menentukan melangkah kemana, biar Tuhan yang akan memimpin sesuai dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita. Dan Tuhan juga yang akan menyanggupkan kita melakukan segala sesuatunya. Benar. Kita lanjutkan. Dalam hidup ini kita sedang menyediakan diri buat kehidupan yang akan datang. Jadi kehidupan kita di bumi sekarang ini adalah untuk mempersiapkan diri kita untuk menjalani kehidupan di surga nanti. Iya, benar. Bagaimana kita bisa hidup di surga nanti kalau kita pada saat ini kita belum memiliki kehidupan-kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh
warga surgawi, yaitu kehidupan yang suci seperti Kristus setelah hidup. Kita lanjutkan, tidak lama lagi akan ada satu pemeriksaan yang amat hebat sekali. Pada waktu mana tiap-tiap jiwa yang berusaha menyempurnakan tabiat kekristenan mesti menjawab pertanyaan ujian dari Tuhan. Apakah engkau telah mengadakan satu teladan yang orang lain boleh turut dengan selamat? Apakah kehidupan kita mungkin sudah menunjukkan karakter Kristus atau belum? Kehidupan kita apakah sudah bermanfaat bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain atau tidak? Apakah engkau telah menjaga jiwa-jiwa sebagai orang-orang yang bertanggung jawab? Sebenarnya ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, kita sudah seharusnya mempunyai kerinduan juga supaya orang-orang lain juga memiliki Kristus ya dalam kehidupan mereka, boleh merasakan bahwa hidup bersama Kristus itu indah sekali, penuh sukacita. Dan ketika kita sudah menerima keselamatan itu, kita juga punya tanggung jawab untuk membagikan, menceritakan keselamatan itu kepada orang lain juga. Jadi pertanyaan penting buat kita, apakah kita sudah terbeban buat jiwa-jiwa di sekitar kita, keluarga kita, mungkin teman-teman, sahabat, lingkungan pekerjaan kita, ataupun orang-orang di luar sana. Apa kita sudah terbeban buat mereka? Terbeban buat jiwa-jiwa yang belum mengenal kebenaran. Dan selain juga apa kita sudah terbeban, kita juga perlu menjaga jiwa-jiwa itu juga. Jangan sampai sering sekali ketika kita semangat menginjil, ada jiwa-jiwa yang dibaptiskan. Ketika selesai dibaptis, oke, kita lepaskan, kita tinggalkan. Kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga pertumbuhan jiwa-jiwa tersebut ya. Karena ketika jiwa-jiwa dibaptiskan, itu bisa dibilang mereka masih bayi-bayi rohani. Iya, benar. Kita juga perlu belajar bersama-sama dengan mereka, bertumbuh bersama-sama mereka menuju Kristus. Dan ada juga di sini dikatakan, bala tentara surga mempunyai perhatian penuh terhadap orang-orang muda, dan mereka itu amat ingin sekali supaya orang-orang muda tahan ujian itu, dan supaya kepada mereka itu nanti diberikan firman yang berkenan. Sabaslah hai hamba yang setiawan, masuklah ke dalam kesukaan Tuhanmu. Ya. Sini dikatakan ternyata malaikat-malaikat di surga punya perhatian yang penuh terhadap kita semua orang-orang muda. Orang buat mengatakan bahwa sebenarnya para malaikat, berpuluh-puluh ribu malaikat di surga menunggu kita semua sebenarnya. Ketika kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, berkomitmen, Tuhan saya mau untuk dipakai menjadi alatmu. Seketika itu juga sebenarnya seluruh puluhan ribu malaikat itu akan datang untuk membantu kita, untuk kita boleh dimampukan menjadi terang bagi Kristus. Itu hal yang indah sekali. Bagaimana menurut sister? Dan juga di sini kenapa sangat penting, ya kan? Kenapa sangat penting Ellen G. White mengamanatkan kepada orang muda? Karena orang-orang muda ini akan menjadi tiang-tiang gereja, ya kan? Tiang-tiang gereja, sehingga semangat orang muda itu dalam pelayanan diperlukan. Diperlukan untuk mengabarkan akan kebenaran firman Tuhan ini kepada seluruh dunia, kepada seluruh dunia. Jadi ini seruan kepada kita orang-orang muda, sehingga kita dapat melayani Dia dengan sepenuh hati kita. Amin. Mungkin kita merasa takut, kita merasa khawatir, kan? Kita sering sekali merasa seperti itu, merasa khawatir. Apakah saya sanggup? Apakah saya mampu untuk melakukan semua ini? Dan di sini kembali lagi Yesus berjanji kepada kita bahwa bala tentara atau malaikat-malaikat surga itu akan apa? Mendampingi kita. Asal kita mau berserah sepenuhnya kepada Yesus. Berarti tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri ya. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan tentunya. Kita minta pertolongannya sehingga jangan kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita lanjutkan kembali, sister. Hendaklah orang-orang muda ingat bahwa dalam dunia ini mereka harus membangunkan tabiat buat selama-lamanya, dan bahwa Allah menuntut supaya mereka itu bekerja dengan sekuat tenaganya. Biarlah orang-orang yang mempunyai lebih banyak pengalaman menjagai orang-orang yang lebih muda. Dan apabila mereka itu melihat orang-orang ini dicobai, ajaklah mereka itu ke tempat yang sunyi dan minta doa dengan mereka itu, dan buat mereka
dan buat mereka itu. Jadi di sini ternyata kita perlu dukungan, ya kan sister? Kita perlu dukungan dari orang-orang tua kita yang lebih banyak pengalaman, benar, yang lebih banyak pengalaman dari kita mendukung akan orang-orang muda tersebut, sehingga mereka boleh bekerja bagi Tuhan. Dan juga kita sebagai orang muda tentunya kita juga harus menerima, ya kan, harus menerima ajaran daripada orang-orang tua kita. Jangan kita menganggap bahwa mereka sudah tua kok, sekarang kan zamannya orang muda gitu kan, zamannya yang gaul sekarang kan. Jadi ternyata nasihat orang tua juga kita harus dengarkan. Iya kan, kita harus dengarkan. Tapi kita harus dengarkan nasihat orang tua yang di dalam Tuhan. Oh benar sekali, iya. Jangan sampai nasihatnya membawa kita jauh, kan? Jauh berbelok daripada jalan Tuhan, benar sekali. Jadi perlu sama-sama ada kerendahan hati juga dari orang tua untuk mengajarkan dan mengarahkan anak-anak orang muda. Nah, orang muda juga harus mau rendah hati untuk mau diarahkan. Untuk mau diajarkan. Ya, kita lanjut. Tuhan ingin supaya kita merasa korban Kristus yang besar itu bagi kita oleh menunjukkan perhatian menyelamatkan. Jikalau orang-orang muda mau mencari Kristus, maka Kristus akan membuat usaha mereka itu berhasil. Wah, jadi kalau kita sudah datang kepada Yesus, sudah berserah sepenuhnya, berarti apapun yang kita lakukan, semuanya Tuhan akan buat yang terbaik, ya kan, yang terbaik bagi kita. Maka semuanya itu akan berhasil. Kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa jika kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Dan ketika dikatakan bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil, pandangan berhasil menurut mata manusia kita dengan mata Tuhan bisa berbeda ya. Iya benar. Bukan berarti berhasil itu pasti segala sesuatu yang terjadi adalah pasti baik, mulus, tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Tapi kita percaya segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Dan apapun yang terjadi, baik mungkin menurut pandangan kita hasilnya mengecewakan, mungkin tidak baik, tampak mungkin masih gelap menurut pandangan kita sebagai manusia. Kalau kita berdoa biarlah kehendak Tuhan yang jadi, kita percaya hal yang buruk pun Tuhan izinkan terjadi pasti mendatangkan kebaikan. Itulah kehendak Tuhan yang kehendak Tuhan bagi kita supaya kehidupan kita lebih baik dan kita boleh yakin terus percaya bahwa rancangan Tuhan pasti damai sejahtera buat kita. Amin. Dan ada yang ini lagi tadi kan kita selalu diingatkan bahwa hendaklah orang-orang muda ingat bahwa dalam dunia ini mereka harus membangun tabiat buat selama-lamanya. Jadi tujuan kita hidup di dunia ini sebenarnya adalah membentuk karakter supaya karakter kita seperti Kristus. Seperti Yesus. Karena yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga nanti adalah tabiat kita. Oke. Untuk bagian terakhir, supaya pekerjaan Allah boleh maju dalam segala cabang-cabangnya, Dia memerlukan tenaga muda, kerajinan, dan keberanian. Dia telah memilih orang-orang muda untuk membantu dalam memajukan pekerjaannya, untuk mengadakan rencana dengan otak yang terang, serta menjalankannya dengan tangan yang berani. Perlulah tenaga baru yang tiada timpang. Orang-orang muda, lelaki dan perempuan, diundang supaya memberikan tenaga mudanya kepada Allah, supaya oleh menjalankan kuasanya, oleh pikirannya yang tajam dan tindakan yang keras, mereka itu boleh memuliakan Tuhan dan menyelamatkan sesamanya manusia. Jadi di sini kenapa Tuhan memilih orang-orang muda? Dikatakan karena anak-anak muda adalah lebih banyak tenaganya, spiritnya mungkin semangatnya kok anak muda itu. Terus lebih berani, juga dikatakan anak muda diperlukan kerajinannya dan juga diperlukan tenaga baru yang tiada timpang. Dan hal yang indah juga ketika dulu tadi kan dikatakan satu sahabat yang setia. Yaitu Kristus adalah sahabat yang setia bagi kita. Kalau kita melihat di Alkitab, pelajaran yang berkesan buat saya mengenai persahabatan adalah persahabatan antara Yonatan dan Daud. Oh iya, benar sekali. Saya melihat bagaimana Yonatan yang benar-benar
mengasihi Daud sahabatnya seperti mengasihi dirinya sendiri. Bahkan dia rela menyerahkan jubah kebesarannya. Bahkan seharusnya dia mendudukin tahta kerajaan setelah ayahnya, tapi dia rela dengan sukarela, dengan sukacita memberikan itu kepada Daud. Itu menunjukkan bahwa kasih persahabatan yang indah di antara mereka, yang tentu saja juga melambangkan bagaimana kasih Kristus sebagai sahabat yang setia kepada kita semua, sahabat-sahabatnya. Dan ketika kita mengaku bahwa kita juga adalah sahabat Kristus, ada ayat yang indah berkaitan dengan itu. Mari pemirsa, kita sama-sama buka Alkitab kita di buku Yohanes, pasal yang 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi ketika kita menyebutkan bahwa kita adalah sahabat Kristus, kita pasti melakukan perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan apa ya? Berarti itu? Apa yang tertulis di Alkitab dan juga Roh Nubuat. Jadi untuk pelajaran kali ini kita boleh belajar bahwa Kristus menjanjikan bahwa kita selalu ditemani oleh Kristus, benar sekali, yaitu melalui tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiran kita setiap saat selalu. Dan biarlah pada saat ini terutama anak-anak muda kembali kita dipanggil untuk menyerahkan diri kita kepada Kristus, untuk terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kita sebagai anak muda kita boleh menyerahkan setiap talenta kita, setiap waktu kita, setiap pemikiran kita, setiap kehidupan kita kepada Kristus, supaya kita boleh hidup diubahkan, kita boleh hidup serupa dengan Kristus. Dan seperti dikatakan tadi bahwa kita perlu membangun tabiat seperti tabiat Kristus, ya sister. Dan satu lagi bahwa Tuhan itu sahabat yang sejati, sahabat yang setia, tidak seperti sahabat di dunia ini, ya kan, yang mungkin mengecewakan kita. Pada waktu kita membutuhkan dia tidak ada, tetapi pada waktu kita datang kepada Yesus, Yesus siap mendengarkan keluh kesah kita, ya kan, mendengarkan semua pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan. Tuhan siap untuk mendengarkannya, oleh karena dia adalah sahabat yang setia. Biarlah hari ini juga boleh jadi komitmen buat kita. Tuhan ajarkan kami supaya kita semua bisa juga menjadi sahabat Kristus, sahabat yang setia, sahabat yang mau melakukan apa yang menjadi kehendaknya untuk menyenangkan Dia. Oke, mari kita tutup acara pada kali ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang kami terima pada saat ini. Kami boleh belajar Tuhan bahwa Engkau adalah seorang sahabat yang begitu setia terhadap kami ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, kami boleh menjadi sahabat yang setia juga bagi Engkau. Dan ajarkan kami untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan melalui apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu dengan sepenuh hati, dengan penuh sukacita ya Bapa. Bapa di surga, kami juga rindu Engkau boleh memberkati para pemirsa HCBN ya Bapa. Biarlah setiap firman yang telah diterima, boleh Roh Kudus menuntun mereka juga untuk menerima setiap firman ini ya Bapa. Biar kehidupan mereka juga boleh diubahkan, mereka juga boleh memiliki sukacita karena memiliki sahabat yang luar biasa seperti Kristus ya Bapa. Dan mereka juga boleh merasakan terus bahwa Kristus hadir dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Bapa, kami juga boleh dimampukan untuk kami boleh bertahan untuk membentuk karakter Kristus ya Tuhan, karena kami sering sekali terjatuh terus menerus Bapa, tapi kami percaya Engkau lah yang akan memampukan kami, memberikan kami kekuatannya Bapa, supaya kehidupan kami boleh selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berkomitmen ya Tuhan, terutama untuk anak-anak muda. Biarlah kami boleh menyerahkan diri kami sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan. Ingatkan kami terus bahwa apapun
dan segala sesuatu yang ada pada diri kami ya Tuhan. Kehidupan kami, talenta, uang kami, pekerjaan kami, waktu kami, pikiran kami ya Tuhan, hati kami, itu semua adalah milik Kristus. Biar kembali kami boleh serahkan semuanya sepenuhnya hanya untuk menyenangkan Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami, dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mengorbankan diri di kayu salib buat kami. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi kehidupan kami pun kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekian acara amanat kepada orang muda kali ini. Kira ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, terutama untuk anak-anak muda. Iya, benar. Kami rindu supaya anak muda boleh lebih termotivasi lagi untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk bekerja, menyerahkan dirinya untuk bekerja juga di ladang Tuhan. Karena kita semua dimanapun kita adalah semuanya adalah misionaris. Misionaris ya. Dan biarlah apapun yang telah kita terima pada saat ini, biarlah Tuhan yang boleh mampukan kita untuk menghidupkannya. Amin. Ya, sekian acara kali ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.